Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Fadlikusuma Dewi. Saya merupakan mahasiswi Magister Akuntansi Universitas Airlangga yang sekarang menempuh mata kuliah laporan keberlanjutan dan terintegrasi. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai Sustainability Report Analysis untuk PT Jaya Mas Medica atau yang biasa dikenal dengan nama OneMed. Baik, saya mulai. Masuk pada laporan perusahaan, saya mengambil dari website resmi perusahaan yaitu www.onemed.co.id, di mana di sana ada pilihan menu hubungan investor yang memberikan laporan-laporan serta info-info bagi para stakeholder dan investor. Nah, untuk laporan tahunan sendiri, perusahaan mengeluarkan laporan terintegrated, yaitu gabungan antara annual report dan sustainability report perusahaan, di mana hanya terdapat pada tahun 2022 dan 2023. Yang akan selanjutnya saya analisis yaitu laporan integrated report pada tahun 2023. Nah, untuk laporan sustainability report sendiri atau laporan keberlanjutan perusahaan, perusahaan menggunakan informasi keberlanjutan dengan standar yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 51 /POJK 03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan dan penyusunan laporan keberlanjutan yang akan dilaporkan secara konsisten setiap tahun kepada pemangku kepentingan, di mana laporan ini disusun dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan melibatkan pemangku kepentingan, memastikan ketepatan data, dan menyajikan informasi yang lengkap dan reliable. Nah, untuk topik material dan isu keberlanjutannya, pada laporan Integrated Report tahun 2023, perusahaan mengacu pada standar GRI dan ketentuan peraturan OJK, yaitu peraturan OJK nomor 51 tahun 2017, di mana informasi mengenai topik material laporan keberlanjutan perseroan diuraikan berdasarkan topik atau isu material perseroan yang terbagi menjadi kinerja ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan bisnis, di mana tiap masing-masing bab memiliki penjelasan untuk masing-masing sektor. Selanjutnya, hasil analisis yang saya berikan untuk laporan terintegrated, terutama sustainability report dari PT Jaya Mas Medica ini, yaitu yang pertama ada mengenai standar yang digunakan. Jadi, menurut analisis saya, standar yang digunakan perusahaan dalam laporan sustainability report pada halaman 149 mengenai strategi keberlanjutan di sini disampaikan bahwa strategi keberlanjutan perseroan berpedoman pada mutu perseroan yang memiliki 3 fokus utama, yaitu better quality, better price, dan for better health. Yang mana mutu ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, sayangnya SDGs ini pada laporan tidak disinggung SDGs nomor berapa yang digunakan atau yang sesuai dengan mutu dari perusahaan itu sendiri, di mana SDGs ini terbagi menjadi 17 SDGs PBB, di mana terbagi menjadi 3 core, yaitu ada core SDGs, yaitu nomor 5, 3, dan 12. Kemudian ada primary SDGs, 13, 10, 9, 8, 17, dan 16. Kemudian ada secondary SDGs, yaitu 15, 1, 2, 4, 8, 7, 11, dan 14. Nah, di mana hal ini pada perusahaan Jaya Mas Medica tidak ada disclosure lebih lanjut mengenai SDGs mana yang bisa
atau yang ingin dicapai seperti itu, dan SDGs mana yang dicapai serta kapan akan mencapai SDGs tersebut, tahun berapa akan memenuhi SDGs tersebut, itu tidak dijabarkan lebih lanjut pada laporan, di mana hal ini uh, sebenarnya sudah baik untuk dilaporkan oleh perusahaan bahwa mengacu pada SDGs, cuman uh, perusahaan sebaiknya lebih bisa mendetailkan SDGs mana dan nomor berapa yang masuk ke dalam pilihan untuk diperbaiki oleh perusahaan. Kemudian standar yang digunakan kedua yaitu ada pada laporan pada halaman 153 mengenai penetapan topik dan isu keberlanjutan, di mana perusahaan mendeklarasikan bahwa mengacu pada standar GRI dan ketentuan POJK. Nah, sayangnya pada laporan ini perusahaan lebih mengacu kepada POJK dan standar GRI kurang dijelaskan lebih lanjut standar GRI mana yang digunakan dan standar GRI apa yang didiskusikan. Nah, sebelumnya untuk standar GRI sendiri di Indonesia untuk laporan keberlanjutan menurut survei dari PwC tahun 2022 di mana pada laporan PwC ini mengatakan bahwa 80% perusahaan di Indonesia ini telah menggunakan standar pelaporan GRI untuk melakukan atau melaporkan laporan keberlanjutannya. Nah, standar GRI sendiri ini telah banyak digunakan dan memiliki beberapa subbab gitu, di mana ada GRI 1, GRI 2, dan GRI 3 sesuai dengan standar universal, sektor, dan topik yang digunakan. Jadi, Jaya Mas Medica sendiri ini belum menggunakan standar GRI ini untuk mendiskus keberlanjutannya, tetapi menggunakan POJK itu sudah sangat baik, cuman memang untuk keberlanjutan sendiri di Indonesia masih menggunakan standar global karena untuk IAI sendiri, Ikatan Akuntan Indonesia masih menggodok untuk perancangan standar dari IFRS S1 dan S2 mengenai keberlanjutan gitu. Jadi di Indonesia sendiri memang banyak menggunakan GRI standar, yaitu standar yang dikeluarkan pada tahun 2018 yang sebelumnya yaitu ada G4, GRI G4 yang diperbarui dengan yang selanjutnya menggunakan GRI standar seperti itu. Jadi mungkin kedepannya perusahaan Jaya Mas Medica bisa mengcombine antara standar GRI dan POJK ini untuk mendiskus apa saja yang terkait dengan keberlanjutan perusahaan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk dari segi materi yang disajikan, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, di sini mengenai kesalahan penulisan saja, yaitu pada halaman 156 bab ikhtisar kinerja keberlanjutan. Jadi di mana di sini ada kinerja lingkungan yang sudah dijelaskan dan seharusnya di sini adalah kinerja sosial, tapi masih tertulis kinerja lingkungan. Ini kesalahan minor yang dilakukan. Kemudian untuk subbab anti korupsi pada halaman 158 dijelaskan bahwa perusahaan menerapkan pengendalian internal dan monitoring, serta terdapat kata prosedur yang memadai. Nah, tetapi alangkah lebih baik jika perusahaan menjelaskan bagaimana cara pengendalian dan monitoring yang dilakukan, serta prosedur apa saja yang dilaksanakan untuk mencegah hal tersebut. Jadi apakah terdapat sistem yang digunakan untuk mengendalikan dan mengontrol, serta untuk mendeteksi adanya anti korupsi tersebut. Nah, contohnya mungkin perusahaan memiliki atau melakukan budaya transparansi dan training etika serta penguatan budaya perusahaan untuk adanya pencegahan. Jadi inti dari yang saya maksud dari anti korupsi ini bisa dijelaskan lebih detail bagaimana sistem untuk prosedur dan monitoringnya seperti itu. Kemudian untuk bab keanekaragaman hayati pada halaman 163. Nah, di sini perusahaan hanya menjelaskan upaya penanaman pohon mengenai ruang terbuka hijau.
Nah, langkah lebih baik jika perusahaan memberikan berapa persen daerah atau dalam satu wilayah tersebut ruang terbuka hijau itu berapa persen dari ruang operasionalnya. Sehingga perusahaan bisa mengetahui apakah ruang terbuka hijau tersebut bisa menambah atau menghasilkan O2 atau oksigen untuk meminimalisir potensi suhu di perusahaan serta mengurangi CO2-nya. Nah, jadi ada perbandingan atau ada ukuran kuantitatif yang bisa digunakan perusahaan untuk mendiskus keanekaragaman hayati ini lebih lanjut. Gitu. Kemudian yang selanjutnya pada halaman 160 mengenai pengelolaan energi yang didistribusi dan logistik. Jadi PT Jaya Mas Medica tadi mempunyai anak perusahaan bernama IHSG untuk distribusinya. Nah, distribusi sendiri ini mengacu atau bisa masuk ke dalam skop keberlanjutan, di mana jika perusahaan menggunakan pihak ketiga atau mitra logistik, maka perusahaan harus atau bukan harus ya, maksudnya perusahaan bisa masuk ke dalam skop 3, di mana skop 3 ini menjelaskan mengenai keberlanjutan mengenai emisi tidak langsung yang berasal dari sumber di luar kendali perusahaan. Nah, kategori ini mencakup semua emisi yang terkait, bukan emisi yang berasal dari perusahaan itu sendiri, namun emisi yang secara tidak langsung menjadi tanggung jawab organisasi di seluruh rantai nilai. Jadi, meskipun perusahaan menggunakan pihak ketiga, tetapi perusahaan masih tanggung jawabnya masih dimiliki oleh perusahaan karena menggunakan pihak ketiga seperti itu. Untuk dan skop ketiga ini hal-hal yang mencakup itu yaitu adalah pembelian barang dan jasa, penggunaan barang yang dijual, perjalanan bisnis, perjalanan pulang pergi, pembuangan limbah dan konsumsi air. Nah, di subbab ini juga perusahaan hanya mengatakan bahwa adanya optimalisasi rute dengan menentukan dan merancang rute distribusi. Tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut distribusi dan rute seperti apa yang dipilih. Apakah ada rute darat, laut, maupun udara, di mana ketiga hal ini juga menyumbang emisi pada lingkungan. Gitu. Jadi kedepannya mungkin Jaya Mas bisa memberikan persentase berapa distribusi udara, darat, maupun laut yang digunakan, dan bagaimana hal ini bisa mengurangi dari skop ketiga perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya, pada halaman 161 mengenai emisi, perusahaan mencoba untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang bisa digunakan untuk mengurangi emisi buangan yang dihasilkan dengan menyediakan program antarjemput karyawan, melakukan perawatan mesin dan kendaraan, serta jika dilihat dari sisi produksi, perusahaan mendiskus bahwa adanya optimasi penggunaan kompresor udara dan pengecekan kebocoran untuk efisiensi energi. Nah, hal-hal ini berkaitan dengan emisi ini berkaitan dengan skop 1 dan 2 dari keberlanjutan, di mana skop 1 yaitu mengenai emisi langsung yang dihasilkan dari aktivitas yang berada dalam kendali organisasi perusahaan, yaitu mencakup pembakaran bahan bakar di lokasi, emisi produksi dan proses, kehilangan zat pendingin, atau kendaraan perusahaan. Kemudian ada skop 2, yaitu mengenai emisi tidak langsung dari listrik, panas, atau uap yang dibeli dan digunakan, meskipun secara tidak langsung mengendalikan emisi dengan menggunakan energi secara tidak langsung bertanggung jawab atas pelepasan dari CO2-nya gitu. Nah, dari laporan keberlanjutan ini yang telah saya baca, perusahaan akan lebih baik jika perusahaan mengukur secara kuantitatif dengan satuan KT CO2e, di mana mengenai berapa emisi buangan yang dihasilkan dari operasional kegiatan perusahaan. Sehingga dalam hal untuk mereduce atau meminimalisir adanya pembuangan emisi akan lebih terukur dengan baik tiap tahunnya gitu. Sehingga manajemen bisa mengoptimalkan tujuan keberlanjutan serta kendala apa saja yang menghambat adanya efisiensi dari skop 1 dan skop 2 ini dari pengelolaan emisi yang terjadi. Sehingga perusahaan lebih bisa mengukur dan menimbang apakah perusahaannya bisa lebih berkelanjutan ke depannya atau tidak.
Nah, kesimpulan yang bisa saya berikan dari analisis sustainability report ini, yaitu perusahaan sudah sangat baik dalam melaporkan sustainability report-nya. Jadi penggunaan standar dan materi yang disajikan diharapkan ke depannya bisa lebih detail dan menjelaskan kondisi perusahaan dengan sebaik-baiknya. Karena saya yakin bahwa langkah kecil dalam pelaporan di suatu perusahaan bisa lebih berarti daripada tidak melaporkan sama sekali. Sekian presentasi dari sustainability report analisis saya. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.